Sebagai pemimpin pelayanan FOM di Afrika, Peter Jasek ditangkap oleh rezim Islam di Sudan pada 2015 saat berada di negara itu untuk membantu penganiayaan Kristen. Dihukum Setelah Yohanes Pembaptis bertumbuh dewasa, ia mengembara di padang gurun Yudea. Kehadiran Yohanes Pembaptis di hadapan umum ini menimbulkan kegemparan dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat sekitar. Mengapa? Nampaknya Yohanes menarik perhatian banyak orang karena beberapa hal. Cara berpakaiannya yang unik, jenis makanan yang disantapnya, pemberitaannya tentang kerajaan surga, dan juga teguran kerasnya terhadap orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dengan menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak. Ajaran Yohanes Pembaptis tentang kerajaan surga merupakan berita jenis baru. Pada waktu itu, kehidupan agama masyarakat Yahudi menekankan segi lahiriah saja, yaitu hanya mengandalkan hanya satu-satunya status lahiriah sebagai keturunan Abraham. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis mengingatkan mereka bahwa penghakiman Tuhan akan berlaku bagi semua orang yang tidak bertobat tanpa terkecuali. Berita kerajaan surga sering dianggap angin lalu karena orang Kristen menganggap menjadi warga gereja berarti otomatis masuk kerajaan surga. Padahal masuk kerajaan surga itu terjadi karena percaya pemberitaan firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan Yesus mengubah kehidupannya. Sebagai pemimpin pelayanan FOM di Afrika, Peter Jasek ditangkap oleh rezim Islam di Sudan pada 2015 saat berada di negara itu untuk membantu penganiayaan Kristen. Dihukum sebagai mata-mata, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipaksa berbagi sel dengan teroris ISIS. Peter bersaksi kepada sesama narapidana selama 445 hari di penjara. Setelah 4 hari bekerja di Sudan, saya dalam perjalanan pulang untuk merayakan Natal bersama istri dan anak-anak saya di Republik Ceko. Saya telah membantu orang-orang Kristen yang dianiaya dan pendeta di Sudan atas nama organisasi tempat saya bekerja, The Voice of the Martyrs, FOM, dan saya siap untuk pulang. Tetapi pemerintah Sudan mengetahui siapa saya dan menahan saya saat saya menjalani pemeriksaan keamanan bandara. Saya akhirnya dihukum karena menjadi mata-mata dan pengkhianat terhadap pemerintah Sudan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Terlepas dari kesulitan yang dia hadapi di balik jeruji besi, Jasek mengungkapkan bahwa Tuhan menyertainya selama pemenjaraannya dan dia tahu Tuhan telah menempatkannya di sana untuk menjangkau para tahanan dengan Injil. Di penjara dengan ISIS adalah kisah nyata tentang bagaimana Tuhan memberi saya kekuatan, keberanian, dan tekad untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang selama saya di penjara. Dan bagaimana Dia menggunakan untuk kemuliaannya. Saya hampir dibunuh oleh satu teman sel saya, anggota ISIS, selama 445 hari di penjara. Saya mampu memimpin banyak narapidana kepada Kristus dan menunjukkan kepada orang lain kebenaran Injil yang tak terhitung jumlahnya. Kami mohon agar Anda terus berdoa untuk orang-orang Kristen yang dianiaya di Sudan dan di seluruh dunia. Peter Jasek memuji doa orang-orang percaya di seluruh dunia untuk kekuatan yang berkelanjutan dan akhirnya dibebaskan dari penjara. Tolong doakan mereka yang masih membutuhkan kekuatan ini.
Saya adalah putra seorang pendeta yang dianiaya di komunis Cekoslowakia berdasarkan jalur ayah saya dan pengalaman masa kecil saya. Saya diperlengkapi dengan baik untuk bergabung dengan The Voice of the Martyrs pada tahun 2002 untuk membantu orang-orang Kristen yang teraniaya di daerah yang bermusuhan dan negara-negara terlarang. Hari ini, saya melayani sebagai duta Global Form, berkeliling dunia untuk menceritakan kisah saya dan mendorong orang-orang percaya untuk berdiri bersama saudara-saudari kita yang teraniaya dalam doa dan tindakan.